Saya sudah CD dulunya Pak, waktu di Jawa. Buka Alkitab saya lihat, loh kok amburadul di dalam. Kesaksiannya berbeda-beda. Itu saya dapat satu Alkitab dari teman saya Rumbino itu ada. Hampir sama dengan di Al-Quran. Ada kalimat insya Allah, yang sekarang di Wahyu itu ada akulah Alfa dan Omega. Di kitabnya dia akulah Alif dan Ya. Ini cetakan tahun 65. Mengaji kok enak, yang saya dengar tuh Yasin. Itu saya masuk, saya masih bawa Alkitab sama Kidung Rohani. Baru pulang gereja, terketuh hati saya. Bahkan saya waktu masih kerja itu sempat juga diteror di tempat kerja. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasa kita sapa dengan Pak Darman saja? Iya. Atau ada nama lengkapnya? Tidak ada. Oh, Darman saja? Darman saja, yang gampang. Enggak yang gampang ya, yang praktis. Baik Pak Darman, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya bersama dengan kita di podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong dalam Bismillah Bincang Santai Nikmat Allah. Sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu pemirsa di mana saja berada. Bila Anda punya kelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung. Dan ada dua yang progres percepatan, yaitu penutupan kubah dan pemasangan granit di lantai 2 solat, tempat solat. Bapak dan Ibu pemirsa kaum muslimin yang pernah nazar niat untuk sumbang granit pada saat lelang di Maulid, diingatkan kembali untuk terus siapkan yang terbaik bagi kelanjutan pembangunan kita ini insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita untuk kemajuan ke depan insyaAllah. Masya Allah Pak Darman, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Lama tak berjumpa ini. Ya cukup lama. Lama tak berjumpa. Pak Darman. Ya Sudarman. Iya. Nah, Darman itu juga boleh dari mana? Kalau asal saya itu jelas. Bapak saya dari Prambanan, kalau emak saya dari Banyuwangi. Jawi asli jenengan. Jawi asli. Yang halus ketemu kasar. Oh iya. Memutuskan untuk datang ke Papua itu bersama keluarga atau masih bujang. Itu di tahun-tahun berapa Pak? Tahun 79. 79. Ya, 5 Januari 79 saya masuk Jayapura. Oh, Jayapura duluan. Ya, Jayapura. Izin Pak Darman. Saat masuk itu status Pak Darman Muslim atau belum waktu itu? Saya statusnya masih Protestan. Oh, Protestan waktu itu. Iya, masih Protestan. Waktu dari Prambanan dari Jawa itu kita kan 4 kata. Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sabu, Rute, Kupang, baru tembak ke Jayapura. Iya. Itu dalam program apa Pak? Ya kita namanya bujang, mencari jati diri dan kerja. Iya. Begitu ya. Jadi perjalanan berarti perantau memang ya? Iya, perantau murni. Yang terlama di mana saat merantau? Merantau yang lama itu di Jayapura 1 tahun, terus kita pulang kembali lagi ke Manokwari. Oh, sempat Manokwari juga? Iya, Manokwari 5 tahun, 85 kita ke Sorong, tinggal di Dom. Akhirnya stay-nya di Dom? Iya, stay-nya di Dom sampai sekarang. Merantau itu masih dalam keadaan Protestan? Iya, betul. Nah, itu bagaimana sih bisa ambil keputusan untuk hijrah ke Islam itu? Nah, ini ceritanya. Bagaimana? Saya ceritakan waktu saya masih kuliah di Manokwari di STH itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, saya kan sekalian kerja bengkel. Saya pulang dari gereja, gereja di Pelabuhan itu. Ini cerita di Manokwari ini? Ya di Manokwari, kejadian Manokwari 81 akhir itu. Terus saya jalan di depan toko Apus itu, di depan toko kaca miring itu ada toko buku Apus punya orang Padang. Jadi saya dengar alunan mengaji kok enak. Yang saya dengar tuh Yasin. Itu saya masuk. Saya masih bawa Alkitab sama Kidung Rohani. Pulang gereja. Pulang gereja nih? Masuk ke toko di Padang. perempatan itu ya, lampu merah itu ya? Toko kaca miring, samping Kodim. Iya, samping Kodim ya. Jadi masuk, yang punya toko kaget. Orang Padang, loh cari apa Pak? Di sini tidak jual Alkitab. Bukan. Saya dengar yang tadi itu. Suara alunan itu apa itu? Oh itu Haji Nanang Kosim. Itu mengaji apa? Yasin. Nah kalau yang buku cetakannya, tipis, itu masih harga 500 tuh tahun 81. 500, terus kaset untuk tape recordernya itu kalau tidak salah 2.500. Saya bisa beli, dia kaget. Loh kenapa Bapak mau beli? Saya senang. Dia alunannya itu mendayu-dayu, gitu. terketuh hati saya.
Saya beli, saya bayar, saya bawa pulang. Terus ada teman yang dari Uncen tuh namanya Nurjana itu, loh Mas, kok di Wakumnya kok ada setelan ini mengaji Yasin? Iya saya seneng, saya tertarik itu. Oh gitu. Tertarik dengan Yasin ini. alunan Yasinnya Yasin Haji yang Nanang pertama. Qasim itu. Terus saya pelajari dari terjemahannya, wah ini bagus. Tapi pas saya belajar ngaji itu kan diketawain, karena di situ kan huruf Yasin kan double A. Jadi saya baca masih ya Yasin, salah. Jadi itu panjang. Saya coret. Jadi buku Yasin yang saya beli itu banyak coretan pena. Nanti kalau ulang saya tulis ulang. Lanjut. Saya coba akhirnya pas ketemu calon istri di Manokwari, dia Muslim. Kalau beda agama kan tidak pas. Iya. Saya ketemu sama orang tuanya ke Sorong di Sabandar situ di Dom. Kalau kamu mau dengan anak saya ya kalau satu agama lebih bagus daripada beda agama. Tapi karena saya sudah punya keyakinan dengan jatuh cinta sama surat Yasin itu, saya putuskan. Oh, embrionya dari situ. Iya, saya putuskan. Awalnya dari surat Yasin itu ya. Dari surat Yasin, ini ceritanya Bang Ustadz Agung. Jadi pas istri saya hamil 2 bulan, saya coba ini. Saya sudah bersahadat di Masjid Borasi tuh. Masjid Borasi Manokwari. Haji Imam Talak dari Fakfak. Saya eksperimen ini, namanya dari agama lain ke Islam kan tidak 100%, saya eksperimen. Saya minta setiap selesai sholat fardu saya mengaji Yasin 1 kali. Tapi ya bacanya masih belepotan. Sholat pun saya masih pakai kertas itu, manila karton, saya tulis tuh. Allahu Akbar, saya baca. Oh sambil baca? Sambil baca. Itu belajar sampai istri saya bilang, betul kah calon istri saya? Betul mau masuk Islam. Saya yakin. Tapi dengan syarat, saya akan meyakini Islam apabila Allah kabulkan. Ini sudah nikah padahal, sudah bersahadat, tapi ada keraguan ya. Belum utuh begitu. Saya minta, setiap saya sholat fardu, saya mengaji Yasin 1 kali. Ya Allah, apabila Yasin ini wahyumu yang engkau turunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kabulkan permohonan saya. Apabila tidak, saya tidak akan yakin masuk Islam. Ini kan namanya sudah bukan manusia ya yang minta. Terus mintanya 3, Pak Ustadz. Anak laki-laki, lahir siang hari Sabtu. Nah ini. Sudah kalau tidak dikabulkan gak masuk Islam. Kalau tidak dikabulkan 3 permohonan ini tidak yakin Islam. Nah, ini kan namanya manusia minta pada Allah. Kalau orang yang tahu Pak Ustadz pasti, wah kenapa mintanya 3 ini? Itu bersyarat ini, permintaan bersyarat. Ini sama Allah langsung. Iya. Tapi 7 bulan itu saya coba. Saya getong. Saya ingin membuktikan betul tidak ini. Pas malam Sabtunya istri saya dipanggil sama tetangga di Manokwari, ajak makan urap-urap katanya orang Jawa. Sabtu pagi perutnya sakit. Saya beli Remason, saya gosok minyak kayu putih, tidak bisa, air ketuban pecah. Saya ke depan kan kos di Jalan Brawijaya, di Jalan Merdeka situ, depan RRI. Sudah ada taksi L300, taksi Puji, naik. Rumah sakit Kampung Ambon. Jam 11 kurang 1/4 lahir anak laki-laki. Hari Sabtu. Ya kan, sudah masuk siang hari. Bidan Sapari panggil, mana suami saya? Wah bersyukur Bapak. Kenapa? Anak Bapak laki-laki. Suster ini hari apa? Hari Sabtu. Jam 11 kurang 1/4. Air mata jatuh Pak Ustadz. Ya Allah, ternyata Yasin ini ada wahyumu. Saya lari lagi ke Pak Imam Talak di Borasi. Bapak Imam, saya mau berikrar lagi. Syahadat jangan dibikin main-main. 1 kali cukup, tidak apa-apa. Nanti saya ceritakan, mari. Ambil air wudhu, saya peluk Pak Imam, saya menangis. Bapak, mari dengar syahadat saya. Saya baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begini Bapak Imam. Saya eksperimen 7 bulan, Allah kabulkan. 3 permintaan saya. 1 anak laki-laki, lahir siang hari Sabtu. Hari ini anak saya lahir laki-laki. Kalau dalam hitungan Jawa itu Neptunya tinggi karena Sabtu Pahing. Sabtu 9, Pahing 9, jadi 18. Gak ada yang lebih dari situ. Jadi Allah kasih keistimewaan buat anak yang pertama itu. Masya Allah. Hitungan Jawa 18, nilai tertinggi. Terus 3 permintaan saya itu langsung dikabulkan. Dari situ saya getol mengaji Yasin, Bapak Ustadz. Jadi saya banyak belajar, banyak membaca, beli Al-Quran, beli buku-buku, saya baca. Oh ternyata di sini. Kita flashback sebentar, kita lanjut. Iya. Itu dari keluarga di Jawa bagaimana backgroundnya? Saya 6 bersaudara. Kalau yang dari bapak itu 4 bersaudara. Laki-laki yang tua, saya yang bungsu, di tengah ini perempuan. Jadi semua yang perempuan di atas kakak saya ini mualaf juga. Oh, sudah ada, masuk, ada juga. Masuk duluan Islam juga. Atau? Duluan kakak saya. Dapat laki-laki Madura.
Terus yang tua ini juga mualaf juga. Kalau ibu saya itu kemarin pas keponakan saya selesai dari Tebu Ireng, yang nama Novi itu almarhum, dia ajak neneknya bersahadat, diyakinkan lagi kembali lagi. Itu saya merasa ada hutang sama ponakan saya, bukan saya yang mengislamkan, tapi Dia meninggal duluan, tapi meninggal. iya sudah meninggal. Dari pesantren Tebu Ireng. Iya, Tebu Ireng. Jadi sebelum dia meninggal tidak ajak nenek, mama neneknya. Nenek sudah diislamkan lagi. Oh begitu. Kalau bapak meninggalnya dalam keadaan Protestan, kita nggak bisa terlalu kuat. Iya. Tapi pemahaman terkait dengan agama sebelum bagaimana Pak Darman? Ya setelah saya dapat dibilang petunjuk masuk Islam itu saya mulai buka lagi Alkitab itu yang dulu. Oh begitu. Ya. Justru begitu petunjuk masuk Islam buka Alkitab. Buka Alkitab saya lihat, kok amburadul di dalam. Kesaksiannya berbeda-beda. Itu loh. Di situ. Di pasal mana yang lupa? Itu di Matius, di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu 3 saja yang pernah saya ajukan setiap ada dialog sama saudara yang non-muslim. Coba kamu jawab mana yang benar kalau ini firman Tuhan. Itu sebelum Yesus disalib, terus Petrus menyangkal Yesus terangkat ke surga, dan Yudas berkhianat pada Yesus. 4 ini kalau kamu bisa jawab, kan sering ada gangguan. Sudah Mas, kamu kembali sudah. Oh begitu. Ada yang ngajak lagi. Ada justru ada ngajak-ngajakan ini. Kamu kembali sudah. Kamu lebih enak nanti kalau kembali. Tapi saya 4 syarat ini. Bisa jawab tidak? Nah, kalau kamu bisa cari yang benar yang mana, saya akan kembali. Oh begitu. Karena itu memang di Alkitab sudah tertulis, tapi jarang yang namanya misalkan dari surat ini harus kita baca dari Matius ke Markus, nanti Markus ada sambungannya kesamaan ke Lukas, Lukas ke Yohanes, itu jarang. Jadi kalau kita buka hanya Matius, ya baca Matius. Itu aja. Ternyata setelah saya kaji-kaji, wah ini nggak benar ini. Nah, waktu saya kerja di Salawati tahun 95, itu saya dapat satu Alkitab dari teman saya Rumbino itu ada. Hampir sama dengan di Al-Quran. Ada kalimat insya Allah. Tapi itu sudah Muslim? Sudah Muslim. Nah, itu saya dapat, saya baca bagus. Saya mau punya trik tipu. Ya. Tipu untuk mendapatkan Alkitab ya, ini. untuk bisa jadi referensi lah. Iya, jadi pegangan untuk saya kan. Sudah kasih. Alasan yang mesin saya jaga itu kalau malam Jumat suka suaranya kasar. Oh sudah, Darman kau bawa ini. Oh, saya buka, wah alhamdulillah di situ. Kalimat insya Allah ada. Yang sekarang di Wahyu itu ada akulah Alfa dan Omega. Di kitabnya dia akulah Alif dan Ya. Oh. Ini cetakan tahun 65. Nah, terus di situ ada Yajud wa Majud sama dengan di surah Al-Kahfi. Tapi di situ Gog dan Magog sudah dirubah, ada perubahan yang cetakan yang baru. Nah, terus ada kalimat Dajjal sama dengan Islam dirubah Antikristus. Wah, ini saya bilang, wah kalau gini ini tidak benar ini. Lebih meyakinkan lagi kan? Dari eksperimen Yasin lebih kuat lagi. Jadi setiap saya dialog, saya lontarkan pertanyaan itu aja. Tolong kasih jawaban yang benar, mana yang benar itu. Sebelum Yesus disalib dikasih minum anggur campur mur atau anggur campur empedu. Yudas berkhianat pada Yesus, Yudas sudah menerima uang atau dijanjikan. Ada 2 versi. Nah, Petrus menyangkal Yesus. Versi yang pertama, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di versi yang kedua, setelah ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Ini berbeda. Terus sebelum dan setelah. Nah, terus yang Yesus terangkat ke surga, ada di ruangan dengan murid-muridnya. Ada Yesus bawa muridnya ke Bukit Betania, baru terangkat ke surga. Ini kan bingung. Yang benar yang mana? Ini yang saya cari. Kalau kamu bisa jawab yang benar, dan dalam Alkitab itu yang salah dihilangkan, saya ikut kamu lagi. Nah, setelah itu pemindahan-pemindahan bagaimana untuk mengembangkan? Saya sering silaturahim ke Bapak Syekh Usman Sope. Waktu beliau masih di Dom? Iya, masih di Dom. Jadi saya buka, kadang-kala saya baca Al-Quran dan terjemahan itu sampai jam 1 malam, nanti dapat yang bagus, saya ke beliau. Tanya, dialog. Pas dapat satu ayat yang bagus untuk mata. Iya. Di surat Qaf ayat 22. Saya bawa ke Pak Syekh Usman. Pak Syekh, ini kira-kira untuk apa? Wah ini bagus, kamu dapat, kamu baca sendiri. Iya. Bagaimana coba baca? Bismillahirrahmanirrahim. Fakasabna anka gitu aka fabasorokal yamal hadid. 3 kali baca selesai sholat fardu, kita tiup ke telapak tangan, kita usap ke kelopak mata. Insya Allah matamu akan terang, tidak cepat kabur.
Nah, saya Amalan praktekkan. yang Pak Syekh Usman sampaikan ini. Iya, saya buka, saya tanyakan ke Pak Syekh, ini amalkan. Setiap sesi sholat fardu baca 3 kali, tiup di telapak tangan, usap di kelopak mata. Insya Allah kamu tidak akan cepat kabur pandanganmu. Oh begitu. Jadi sampai sekarang, kemarin pas ada pemeriksaan lansia, alhamdulillah dengan usia 66 tahun, 2 mata saya masih sempurna. Nah kalau di DOM sendiri untuk komunitas teman-teman itu yang mu'alaf itu apa kegiatannya? Yang pertama itu masih Haji Bafadal hidup itu ada 62 orang. Setelah Haji Bafadal tidak ada, artinya dipegang NU tapi tidak jalan. Itu Saudara Fadli sama Pak Husni, nggak jalan mu'alaf. Nah, akhirnya kemarin Pak Ismail Ishak coba merangkul lagi. Almarhum itu. Tapi mereka ini kayak yang namanya kembali. Kalau yang perempuan mungkin suaminya yang muslim, apakah ada dorongan dari suami untuk belajar atau tidak, itu kan tergantung. Betul. Ya, tergantung dari mereka. Ada yang yang penting saya nikah, masuk Islam saya sudah. Kan Islam kan tidak seperti itu sebenarnya. Iya. Betul loh. Tapi pada masa ini aktif untuk ikut pembinaan itu. Iya. Saya banyak belajar. Belajar memberikan semangat kepada teman-teman yang saya katakan Islam bukan hanya 2 kalimat syahadat saja. Kita harus sholat, kita harus bayar zakat, kita harus puasa. Kalau mampu kita berhaji. Tapi pengalaman Pak Darman sebelum Islam, artinya di itu aktivitas bagaimana? Saya sudah sidi dulunya Pak, waktu di Jawa. Iya. Sidi itu ibaratnya sudah di baiat. Baiat gitu. Jadi nggak boleh kita berkhianat. Nah, tetapi dari kata hati ini beda. Kan saya cari yang benar. Iya. Bukan asal ikut-ikut rame saja. Itu loh. Kebetulan saya jauh dari orang tua, mungkin itulah petunjuk. Pulang dari gereja dengar Haji Nanang Kosi mengaji, nah, saya beli kasetnya. Nah, dari situ pas dapat calon istri yang orang muslim, hanya ditawarin kalau kamu mau dengan anak saya. Tapi sebelum nikah itu memang sudah ada buat pendekatan kajian ya? Iya, sebelum nikah kita saya sudah tertarik bersahadat. Islam. Iya. Bahkan belajar sholat itu sampai calon istri saya itu tertawa. Wah, masa Mas sholat kok pakai kertas manila karton dengan spidol? Iyalah, kan sesuai saya punya kemampuan. Iya betul. Itu. Sementara begitu. Oh, gitu. Dan saya coba belajar menulis bahasa Arab lagi. Itu bahasa Arab. Alhamdulillah, artinya Pak Darman punya keinginan yang luar biasa untuk meningkatkan pemahaman atas Islam. Iya. Sampai saat ini terus begitu. Sampai saat ini. Bahkan saya waktu masih kerja itu sempat juga diteror di tempat kerja. Oh begitu. Iya, sempat saya mau disidang sama manajer di Salawati sana, tapi alhamdulillah. Karena yang benar itu tetap benar. Bahkan ada yang ngomong itu, teman satu security, ini riwayat saya kerja dulu. Ya, kisah hidup saya tuh, saya bantah semua. Darman kok bikin malu katanya. Kenapa? Kok masuk Islam tuh gara-gara. Wah, kalimat itu langsung saya bikin tulisan, kan jaga malam, mana yang benar. Pertanyaan tuh 4, saya taruh di bawah kaca lover tempat security tugas. Besok pagi ribut. Wah ini Sarah katanya, ini Sarah. Wah, bawa ke Pak Suharjana yang Katolik. Ini bukan Sarah, ini tanya. Kamu bisa jawab enggak? Nah, sedangkan Pak Suharjana juga enggak bisa jawab. Karena setelah dibuka memang isinya seperti itu. Jadi kayak Pak Ustadz Agung mengatakan saya minum kopi dengan makan roti, tapi Bapak yang di sana, wah Pak Darman tuh minum susu makan apel. Jadi kan orang bingung kan, pasti cari yang benar. Yang benar sebenarnya Pak Darman makan apa nih? Itu. Akhirnya kami disidang sampai sempat disidang. Iya. Sidang di perusahaan. Di perusahaan. Tapi dari General Manager Pak Ikhwan ini orangnya bijak, itu kan bertanya, awalnya kenapa kamu menghina dia? Kan hadiah mau pindah agama kalau dia yakin. Sekarang dia minta penjelasan mana yang benar, kamu bisa jawab, terus kamu kembangkan kata ini Sarah. Oh begitu. Itu sempat Pak Ustadz, saya dilarang bergaul sama teman-teman di tempat kerja itu selama 6 bulan. Dia bergaul, kayaknya saya diasingkan. Tapi saya tetap saja. Memang saya bawa Alkitabnya ini loh. Alkitabnya ada. Ini Alkitab yang tertulis. Sampai sebegitu ya? Itu. Tapi disitulah karena tetap kokoh. Iya, saya getolnya dengan mengamalkan Yasin. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Pak Ustadz, waktu RIK 5, pengoboran di RIK 5 itu. Ya masalah ini juga, saya dipanggil lagi malam-malam, didampingin sama Pak Novianto orang Solo, Nasir Alamsah orang Sumatera Utara. Dia bujuk saya,
Sudah Darman, kamu ngaku kamu salah. Oh saya tidak mau Bapak, karena itu di Alkitab tertulis. Kalau di Alkitab tidak tertulis, rekayasa saya minta maaf. Di Alkitab saya tidak mau. Dengan Pak Subagia Haryanto, itu insinyur dari Texas Perminyakan. Saya salaman Pak, pegang tangan. Bapak jangan menghakimi supaya jangan dihakimi. Itu dalam Alkitab Bapak ada. Saya bertanya cari yang benar, tapi itu saya disudutkan katanya mengembangkan sara. Tidak apa-apa Bapak. Keluar. Teman saya Gafur ini tukang minum. Darman, aduh. Kok mau sholat subuh ya? Saya ikut sudah. Dari jam 10 Pak saya di sidang sendirian tuh sampai jam 4. Yang tadinya nggak mau sholat, ayo sudah, kau jadi makmum. Habis sholat saya mengaji Yasin. Akhirnya hari kelima, saya minta ya Allah, kalau memang apa yang tulis ini kebenaran, dia tidak bisa menjawab dan saya tersudutkan ya Allah, saya kembalikan. Saya mengamalkan Yasin tuh Pak. Betul, saya amalkan Yasin. Akhirnya yang keluar bukan minyak, air. Pak sampai Pak Subagia Haryanto panggil saya lagi. Man, apa yang kamu berdoa apa? Saya kasih ini Bapak. Ini firman yang benar, ini ayat suci yang benar Bapak. Kalau Bapak bisa jawab, saya maafkan Bapak. Sekarang Bapak jawab gimana? Saya mau jawab bagaimana? Memang sudah tertulis dari dulu begini. Loh, jadi yang benar Bapak nggak bisa buktikan sama saya. Terus Bapak mau hukum saya, mau vonis saya. Sekarang Allah kembalikan. Rik 5 yang keluar bukan minyak, tapi air. Sampai saya dibilang apa? Itu Suwangi Jawa katanya. Ini pengalaman di tempat kerja. 2. Karena konsisten dan ini bertahankan ini ya keyakinan tuh Mas. Sampai Pak Nasir tuh datangin saya yang orang Aceh ini. Sudah aman kamu. Tidak bisa Pak Nasir. Bapak bukan dari sana. Saya asalnya dari sana Pak. Saya sudah di Sidi. Bapak saya Protestan. Saya tahu di dalamnya itu. Saya baca. Tapi waktu saya dulu masih itu saya nggak berani ngomong begini. Karena Pak Pendeta kalau baca Matius ya Matius. Coba dari Matius ini ada sambungannya ke ini. Cocokkan di Lukas. Di Markus tidak ada. Nah ini. Tapi kalau kita pandai mengkaji, kita Matius di bawahnya pasti ada tuh. Lukas berapa, Markus berapa, Yohanes berapa. Kita buka akhirnya ketahuan. Gitu. Tapi kan nggak pernah itu disampaikan seperti itu. Jadi ternyata memang banyak. Cobaan banyak Pak. Tapi ya kebetulan saya bersyukur juga karena saya tinggal di lingkungan mayoritas Protestan, saya senang. Jadi kalau ada yang minum, bikin kacau saya datangi. Kamu minum, kamu mabuk. Saya mabuk Mas. Yang benar. Mabuk, siapa punya Alkitab? Ambil, saya buka di Kejadian. Coba baca. Nabi Nuh petani anggur pertama. Nah, dia mabuk, bagaimana mabuknya? Masuklah ia dalam kemahnya, dalam keadaan telanjang. Kelihatan auratnya. Kamu tahu aurat? Tidak Mas. Aurat itu orang sini bilang, nah, itu mabuk. Dia tidur tidak sadarkan diri. Anaknya, Sem dan Yafet itu pegang ujung selimut, jalan mundur, tutup bapaknya. Nah ini firman ya, di Alkitab tertulis. Terus kamu sekarang hanya minum, pajak becak, terus lempar rumah, pukul orang kata kamu mabuk. Nah, ini sesuai enggak dengan ajaran agama? Jadi sampai sekarang kan kalau di dom itu kalau ada yang begitu saya panggil. Iya, pendekatan begitu saja. Iya, tidak usah dimarah-marah. Tidak dengan kekerasan. Itu loh. Ini kan kembali dengan ajaran Nabi kan. Nabi kan tidak dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Akhirnya mereka sadar. Kalau hari Minggu, saya ngojek sekarang Pak. Dulu kan beca. Yang Kristen tidak ke gereja, nanti saya khotbah di tempat ojek sini. Saya bawa Alkitab dan Kidung Rohani. Akhirnya pergi. Pak Lurah jangan bilang begitu kan. Aduh, akhirnya yang lain-lain itu malu. Itu padahal kalau hari Jumat ke masjid baru, masa kita hari Minggu tidak bisa itu. Pulang gereja silakan ojek. Ojek lanjut. Akhirnya alhamdulillah. Gitu. Kalau aktivitas setelah Islam itu dan di dom itu untuk pembinaan mu'alaf itu apa saja berupa yang pernah saya lakukan tuh kita belajar untuk huruf hijaiyah. Ngaji. Iya, terus belajar bersuci, tahara. Terus belajar sholat. Itu kan dibimbing sama Pak Haji Bafadal dulunya. Ada Pak Haji Bafadal, Haji Mapiase, ada. Itu yang mereka selalu. Jadi ada dari istrinya Brimob yang masuk. Ini yang lucu lagi, Pak Ustadz Agung, masih Haji Ukas almarhum itu masih hidup. Saya jalan, kan saya cari dana. Saya kan nggak punya uang, nggak punya. Bagaimana caranya saudara saya yang mu'alaf ini bisa dapat buku Iqra, bimbingan sholat. Untuk pelajaran bagi mereka? Iya, akhirnya saya jalan. Dari kios itu, kios ke kios saya minta, saya bawa. Ditandatangani Haji Bafadal, dengan Syekh Usman Sope. Nah, sudah kuat.
Pas sampai di Haji Ukas, DRK 3 Kios Matahari saya kasih. Dia baca. Darman, ini saya tidak mau sumbang. Kenapa Haji? Ini kan suaminya Barimo. Ini kan orang Bugis ya. Iya. Ini suaminya Barimo. Kenapa kamu harus cari minta-minta di orang, suruh suami yang beli? Sudah Pak Haji, karena suaminya juga mungkin kurang paham. Kalau Pak Haji mau sumbang, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Saya tidak mau sumbang. Betul Pak Haji tidak mau sumbang. Sebelum saya keluar, saya ingatkan Pak Haji. Ada 62 mu'alaf Pak Haji. Seandainya nanti di Padang Mahsyar diadili sama Allah, Haji Ukas dipanggil masuk surga, saya dengan teman-teman 62 mu'alaf angkat tangan. Ya Allah, jangan kasih masuk surga Haji mu'alaf. Karena saya minta bantuan buku Iqra dan belajar mengaji, sholat, Haji tidak kasih bantu. Mari kita sumbang. Itu pengalaman. Ya. Pengalaman. Iya, betul. Sekali-sekali ngobrol harus shock terapi. Iya, itu pengalaman yang paling indah sekali. Ayo kasih. Akhirnya kasih sumbangan. Iya, akhirnya telepon ke yang lain-lain. Kasih sumbangan. Jangan nanti kalau kamu tidak sumbang itu nanti pada waktu di Padang Mahsyar dengan teman-temannya protes katanya. Allah, kalau gitu Kita ke Pak Kisman dulu. Dikasih baju, sarung dengan sajadah, saya bawa ke masjid, saya buka di depan Pak Haji Bafadal. Yang mu'alaf yang belum punya silakan ambil. Yang sudah punya sabar dulu. Dari situ. Terus pembagian zakat fitrah kami kasih datanya, tapi sekarang ini sudah ditangani sama pengurus masjid. Banyak juga yang mengeluh, aduh Mas, nggak dapat. Saya tidak dapat, dulu Mas yang tangani boleh. Sekarang diambil sama pengurus. Kamu terima saja. Kalau kamu tidak dapat, saya ada ya. Kalau datang ke rumah, ambil, saya punya sudah. Gitu. Jadi kok sekarang ini pembinaannya maju mundur. Oh gitu, belum karena peralihan ya? Belum konsisten. Belum normal kembali. Iya, kalau memang kemarin NU itu mau ambil untuk pembinaan, Saudara Fadil sama Pak Husni itu, ya silakan supaya kita yang kayak saya ini juga belajar lagi. Iya, tinggal bergabung toh. Tapi ada berpikir bagaimana untuk berkembang, terus pembinaan berjalan. Ya, memang saya kalau ketemu di jalan saja bagaimana ibu sudah bisa mengaji belum? Ibu sudah tetap bisa ingatkan. Iya, teman-teman ingatkan iya. Nanti ada waktu yang bagus kita kumpul lagi. Ini kan pasti ada yang iya, ada yang tidak, ya toh. Ada yang memberi support bagus, ada yang memberi support yang tidak bagus. Itu loh. Kemarin pas dikumpulkan di rumahnya Pak Ismail Ishak almarhum, satu musuh kasih seragam dulu boleh. Saya bilang kita belajar dulu, kumpul dulu, dapat 1-2 bulan baru seragam ada. Kok seragam duluan baru tidak datang kan, kasihan yang cari seragam ini. Itu ada yang memberikan omongan seperti itu. Jadi kembali nih Pak Ustadz ya, kembali pada hati kita saja. Iya. Kita yakin betul ke Islam, kita mau belajar atau tidak. Pasti ada keinginan untuk belajar meningkatkan. Iya, kembali ke ini lagi ke keluarga juga. Iya, setiap pribadi. Ya tadi suami kalau dia punya istri mu'alaf, itu. Istri kalau suami mu'alaf, dorongan ya harus beri semangat. Betul. Nah, hanya saya kecolongan waktu zamannya Pak Haji Bafadal 2. Itu yang satu perempuan Manado. Akhirnya kembali karena ditinggal pergi sama suaminya. Gitu. Ada. Banyak kasus begitu ya. Iya. Maka memang perlu pembinaan terus secara berkala dibuat ya. Itulah sehingga karena mereka tetap terjaga. Apakah ini memang sudah pemahaman dari orang tua, kamu masuk Islam sudah nafsi-nafsi. Ini saya takutnya di situ. Harusnya kan dirangkul. Benar. Ya toh? Harus dirangkul, mungkin door to door lah, orang yang tahu tentang Islam datangi, ayo nanti kamu datangnya ada pembinaan. Kalau seperti saya datangi, iya tapi kan mereka melihat saya kamu juga mu'alaf saja sama-sama aja. Sama-sama dan saya baru mau ngajarin saya. Betul. Tapi di mana saya ketemu tetap saya sampaikan itu. Karena saya ingat pesannya Syekh Utsman. Itu. Syekh Utsman itu. Darman, kalau kamu yakin kamu dapat pahala, senyum saja pahala. Apalagi salam itu pahala lagi. Kau ingatkan temanmu yang mu'alaf, itu pahala. Pokoknya ingatkan saja. Iya. Di sini saya sangat bersyukur, ya kan? Di Islam itu indah. Sangat bersyukur. Kita membaca doa supaya orang tua jangan dihentikan siksanya di kubur kan pendek sebenarnya. Iya. Tapi kan ada yang tahu, ada yang tidak tahu, dan ada yang malas tahu, Pak. Itu loh. Betul. Yang malas tahu nih masalah. Nah ini, padahal kan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Allah perintahkan pada malaikat yang menyiksa, ya toh, mungkin orang tua kita dalam kubur dihentikan.
karena ada keluarganya yang membaca. Baca doa itu. Nah, kalau Ada tidak bisa anaknya, baca itu, iya, tidak bisa baca Yasin, subhanallah wa bihamdi 300 kali, maka dihentikan dulu siksa kubur itu. Itu kan sangat pendek sebenarnya. Iya. Inilah keistimewaan Islam. Iya. Gitu. Jadi kalau saya isi di OHP sebelum acara mulai, saya suruh bersalawat dulu. Mari kita bersalawat dulu. Karena 4 malaikat ini sudah bersaksi. Itu di majelis taklim itu. Iya. Itu di OHP itu orang asli Papua. Iya, pembinaan itu. Oh, ada juga OAP Muslim. Iya, OHP Muslim. Mualaf itu. Ada. Itu yang pembinaan ada juga ya? Iya, gabung dengan yang aslinya orang asli Papua. Jadi saya kasih pemahaman. Saya bilang saya ini bukan ustadz, ya itu bukan keluaran pesantren. Saya ini orang Protestan. Tapi saya kasih ke ibu-ibu kalau mau diamalkan, alhamdulillah. Kita mengamalkan salawat 10 kali saja, malaikat Jibril sudah menjanjikan pada kita. Malaikat Mikail menjanjikan pada kita. Israfil menjanjikan pada kita. Israel menjanjikan pada kita. Kurang apa lagi? 10 kali saja dalam 1 hari. Masya Allah, betapa ini ya. Pak. Iya, betapa sebenarnya kalau kita mau amalkan kan betapa mudahnya. Mudah, mendapat ya kan? kebaikan itu mudah ya. Itu sudah. Tidak bisa panjang sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau 10 kali itu berapa detik sih sebenarnya? Itu. Hanya ibu-ibu bilang, aduh mas, saya senang begini. Ya sudah. Jadi ada lagi. Kalau kamu ingin dihilangkan keburukanmu 1000 keburukan, Allah akan datangkan 1000 kebaikan. Baca saya subhanallah 100 kali dalam 1 hari. Masya Allah. Ini penting memang bagaimana belajar meningkatkan iya. ya. Itu kan pemahaman kembali Islam, ya. Kembali ke pribadi masing-masing Pak Ustadz, ya kan? Pengalaman dalam selama ini sampai ini bagaimana Pak Darman? Saya selalu eksperimen dengan Yasin satu, terus saya coba komunikasi kemarin itu dengan Profesor Dr. Abdul Ghafur yang punya pondok pesantren Sunan Derajat. Itu suruh puasa 3 hari supaya kamu bisa tahu Al-Ikhlasin untuk apa, Al-Falaq untuk apa, An-Nas untuk apa, Al-Fatihah itu untuk apa, Ayat Kursi untuk apa. Saya coba semua. Akhirnya alhamdulillah. Jadi semacam diperlihatkan begitu. Iya. Saya coba komunikasi dengan Ustaz Hadi Hidayat, kan dia ajarin. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat itu mintalah kamu. Berhenti sejenak, mintalah. Langsung sambung. Ihdinas siratal mustaqim itu. Itu berapa kali kamu baca Fatihah. Jadi saya di situ, wah, coba saya rangkum. Oh, ternyata betul. Saya praktekkan betul. Terus saya dapat sholat tobat. Wah, dalam sujud terakhirnya ada 3 yang harus kita baca. Jadi kalau saya sudah ada kerisauan, ada masalah dalam rumah tangga, saya ambil air wudhu, Pak Ustadz. Saya sholat hajat 2 rakaat, saya mengaji Yasin dulu. Oh begitu? Iya, saya mengaji Yasin. Itu jadi amalan itu ya? Itu sudah jadi kayak amalan. Saya pernah takut Pak Ustadz. Ini jujur ini. Iya. Waktu anak dari istri saya yang ketabrak motor waktu mobil, Hartop di Tuku Salawati situ, masih SMP. Itu kan saya makan di tembok. Jadi ada 2 anak muda ini kan masih hidup motor di samping warung itu. Asapnya kan masuk, saya tegur, Dek. Coba kamu jangan main gas, kan saya makan nih asap. Kenapa? Ini tempat umum. Ya tidak apa-apa sudah. Kalau kamu tidak mau. Akhirnya dia keluar. Karena saya mungkin ada emosi. Saya bilang, saya tunjuk. Nanti di tikungan Hotel Indah tabrakan dia. Mati dua-duanya. Dia tabrak belakang trek. Akhirnya orang, Pak. Itu tadi Bapak ngomong yang dibawa ambulan tuh. Langsung saya kurangi untuk pengamalan Yasin. Sampai istri saya bilang, Bapak, aduh kalau Bapak mengaji Yasin terus, Bapak mulut kayak silet kan. Nah itu. Ini bagian dari eksperimen, ya, amal-amal ya. Iya. Termasuk doa tadi untuk kasih jernih mata tadi. Iya. Tutup Masya mata Allah. itu. Artinya ini untuk lebih menguatkan jadi keyakinan. kalau teman-teman saya yang ketemu, coba kamu amalkan ini. Umur berapa supaya mata itu jangan sampai ikut operasi. Kalau memang sudah waktunya operasi tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kan harus. Ada ikhtiar, upaya, amalan. Jadi saya selalu amalkan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasabna anka gitu akafa basaru kal yamal hadid. Saya baca 3 kali. Tapi itu diijazakan oleh Pak Syekh Usman Sope? Iya, saya kan buka, dapat di surat Qaf, saya bawa. Pak Syekh, ini surat Qaf ini bisa untuk pengamalan ke mata. Karena Allah akan membuka mata kita. Wah ini bagus katanya. Sudah, saya amalkan. Itu tidak amalan itu? Iya. Masya Allah. Kalau yang dari Jemaah Tabligh dulu itu, yang dari Ternate itu di Al-Azhab kalau tidak salah itu ayat 25 itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Faradallahu ladina kafaru biqaidihim, itu kalau kita punya tetangga yang non muslim. Jadi Allah sudah membentengi duluan. Nah itu jadi Kita terjaga begitu. Terjaga dari nanti ada rencana kan nggak tahu namanya manusia. Iya. Gitu. Jadi Rencana malaikat buruk sih, manusia. betul. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan Pak Darman bagi teman-teman mu'alaf ini. Iya, pesan saya ke saudara-saudara mu'alaf, jangan putus asa untuk belajar. Jangan putus asa untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya. Jangan putus asa untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Iya, jangan malu untuk bertanya, dan jangan malu untuk silaturahim. Kita menghidupkan silaturahim itu pahalanya lebih besar. Dan jangan lupa hidupkan sholawat. Oh, Masya Allah. Dengan bersalawat kita akan dapat jaminan nanti. Masya Allah. Itu. Mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak Darman, pesan-pesannya singkat insya Allah. Ini jadi pelajaran bagi kita semua dan pemirsa di mana berada. Insya Allah. Anda ingin meningkatkan yang mu'alaf tentunya, mari sama-sama kita belajar. Dan di Masjid Raya ini ada juga pimpinan untuk mu'alaf peningkatan insya Allah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Pak Darman. Sama-sama. Allah kuatkan kita dalam perjuangan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.